terus saya jebol di situ, brojol di situ di Palembang. Katanya jebol apa nyokapnya? Iya, orang tuanya. Orang tua saya melahirkan negara Muslim, tapi kan nggak semuanya belajar tentang agama toh. Nggak semuanya belajar tentang agama. Kayak ada juga manusia-manusia copet ya, maling itu atau apa namanya, mungkin kekerasan seksual ya ada juga. Oh ada? Ada lah. Jadi ini Kak Theo sama Kak John jadi korban janji ya udah berbulan-bulan untuk podcast dan baru kejadian hari ini ya kan? Ya Kak, Hana kan sibuk banget. Sorry banget. Orangnya sibuk sekali ya. Oke, ini dia stand up komedian dari Ambon, asal Sumatera Barat, Padang. Siapa lagi kalau bukan Theo Chaniago. Oh Kak Hana. Apa kabar Pak? Siap, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi kemarin kan rencananya kan mau podcast ya kan, tapi tiba-tiba minta di reschedule sama Kak Theo gara-gara gak ada orang jagain kafe ya Kak? Iya, pas itu lagi apa orangnya kurang lah. Orangnya kurang. Itu kafenya kafe apa Kak? Ada netizen, kita punya kafe sendiri. Itu dari kapan? Berdirinya dari kapan sih Kak? Kalau kafe netizennya tuh sebelumnya kan dia dari warung, habis itu baru ke kafe gitu. Jadi kayak jadi dia warung dulu baru warung dulu baru kafe, ada sedikit rezeki akhirnya bisa bikin kafe gitu. Awalnya warung dari habis nikah dari tahun 2020. Oh lumayan. 2020. Jadi sebenarnya lumayan lama bertahan loh. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita melewati yang COVID itu, melewati juga. Itu gimana tuh waktu zaman COVID tuh? Ya kayaknya sweeping COVID itu dia nggak masuk ke UMKM yang kecil-kecil ya, dia nggak peduli, dia peduli yang besar-besar saja. Iya. Kita yang warung kecil-kecil ini kayaknya mereka hidup aja susah, biarin aja. Jadi kalau berarti sistem penjualan online gitu? Online, tapi offline juga bisa. Pas itu karena mungkin tempatnya kecil. Kalau membuat makan pas masih jadi warung ya, pas masih jadi warung itu cuma bisa sekitar 5 orang atau 4 orang doang. Itu masih bisa. Untuk offline masih bisa, tapi biasanya orang yang paling sering beli itu online, kalau enggak take away gitu. Oh, itu range makanannya tuh berapaan Kak? Range makanannya 15.000 sampai, kalau yang waktu masih jadi warung itu 15.000 sampai 25-an lah. Standar lah ya. Standar. Jadi Kak Theo ini sebenarnya bukan orang asli Ambon kan? Bukan. Orang Padang. Saya pendatang. Pendatang tuh dari kapan? Coba ceritain asal muasal sampai bisa menginjakan kaki di kota Ambon Kak. Kalau dibilang lama di Ambon, lama banget sih sebenarnya. Oh lama banget. Lama di Ambon. Dari umur berapa? Kalau beta pribadi, sebenarnya beta lahir di Palembang. Lahir di Palembang. Jadi pas itu beta punya nenek baru pulang dari haji. Beta orang tua pulang dan terus saya jebol di situ, brojol di situ di Palembang. Katanya jebol apa nyokapnya? Iya, orang tuanya. Orang tua saya melahirkan. Orang tua saya brojol di Palembang. Tuh katanya jebol. Saya enggak, Oke. Oke, lanjut. Di Palembang, terus baru 2 bulan itu langsung ke Ambon lagi pulang. Oke. 2 bulan di Palembang kan lahiran toh, mungkin orang tua sudah mulai bagus fisik, udah mulai sehat lah. Biasanya kayak gitu, kondisinya udah mulai stabil ya, sudah bisa dibawa pulang lagi ke Ambon, baru dari umur 2 bulan ke Ambon pulang. Dari umur 2 bulan? 2 bulan sampai Ambon. Sekarang berarti nih? Enggak. Atau pernah pindah sekolah, pesantren ya. Beta di Ambon. Iya, pesantren. Dari umur berapa? Dari sekolah, masih sekolah apa nih? SD, SMP? Enggak. Jadi pas habis kelas 6 lanjut ke pesantren. Pesantrennya di mana? Pesantrennya di Jawa. Pindah-pindah. Kok kenapa pindah-pindah gitu? Karena beta orang tua tega beta pesantren di situ. Oh, ada masalah apa gimana? Enggak, tempatnya kurang proper buat anak kecil untuk pesantren di situ, untuk tinggal di situ. Kayak mungkin beta pernah pesantren di tempat yang campur asramanya. Campur nih dalam artian kayak
beta yang umur 11 tahun bisa satu asrama dengan orang yang Yang lebih umurnya tua. 25, 30-an kan nggak bagus. Takut rawan dibully juga. Iya, rawan dibully, terus banyak lah Pernah dibully faktor-faktor yang lain gitu. Pernah dibully nggak? Makanya Namanya anak kecil, enggak, beta pindah bukan karena dibully. Bukan karena dibully. Pindahnya karena emang orang tua ketika itu datang terus nggak tega ngeliat beta pondok di situ. Soalnya walaupun nggak sebenarnya aman-aman aja. aman-aman aja, cuma kayak nggak keurus gitu loh. Nggak keurusan, nggak ada pengasuhnya, nggak ada yang jagain kayak gitu. Terus pindah-pindah. Terus pindah lagi. Berarti pindah-pindah berarti lebih dari sekali pindahnya. Iya, pindah lebih dari sekali. Terus pernah di pondok yang bekas tempat bekas tempat pabrik beras. Dulu tuh pabrik beras zaman-zaman dulu tuh Horor nggak? ya, nggak pernah katanya sih horor, tapi beta pribadi sih pernah dapat kejadian horornya. Pernah. Nah, bekas-bekas pabrik itu biasanya gagah horor. Iya, bekas pabrik beras masih ada mesin-mesinnya, mesin-mesin pabrik yang jadul-jadul gitu ya. Iya, apa namanya yang pabrik beras yang dari padi terus jadi beras itu loh itu. Bekas itu masih banyak apa? Karena mungkin udah ditutup terus mesin-mesinnya nggak kebawa, ya udah sama mesin-mesinnya masih di situ. Agak aneh ya. Iya, jadi tempatnya tuh kita tuh jadiin mesin-mesinnya buat tempat tidur. Jadi kan mesin-mesin tuh mesinnya tuh besar-besar. besar, mesinnya besar banget. Se-cafe ini mungkin mesinnya besar banget kan, mungkin ada longga aja celah-celahnya itu kan, celah-celahnya kita kasih kayu terus buat tidur di situ. Jadi unik kayak ya. Tapi so far aman-aman aja. Aman aja sebenarnya. Karena kalau di situ alhamdulillah ada pengasuhnya. Sampai selesai berarti sampai lulus SMP. Setahun doang. Pindah lagi karena tempatnya nggak proper buat anak kecil, buat anak umur 11 tahun, 12 tahunan buat tinggal. Jadi 2 kali pindah karena 2 kali tempatnya tuh nggak proper buat anak-anak. Iya. Berarti emang waktu ke sana sebelum orang tua masukin ke pesantren nggak survei dulu apa gimana? Suruh orang tua ke sana. Anehnya tuh itu orang tua ke sana terus ngelihat situasinya, terus mungkin karena dilihatin yang bagus-bagus. Iya mungkin ya. Bisa jadi sih kalau kayak gitu-gitu. Iya. Terus cerita-cerita setelah berlalu setahun terus mungkin kunjungan kan orang kunjungan beta sering telepon terus kayak ini kenapa anaknya gini-gini, kayak kok tambah kurus atau segala macam kan kayak gitu-gitu. Pindah lagi gitu aja gitu. Terus yang terakhir pindah yang terakhir itu baru proper tempatnya tuh bagus. Ya kelas 3 SMP lah. Kalau di umum dia kelas 3 SMP, kalau di sana kan nggak kayak gitu penamaan ininya di pesantren. Jadi sekelas 3 SMP itu sampai selesai sampai kuliah, bukan kuliah namanya. Ini pengabdian juga sampai kayak gitu, itu di Jember. Di Jember, Jawa Timur. Sampai pengabdian berarti sampai apa tuh? SMA ya? Selesai SMA itu pas aja umur kuliah, tapi beta belum lanjut ke kuliah. Masih pengabdian di situ, baru setelah itu yang keaman itu. Oke, aman. Luar negeri. Gini, kan beta punya saudara kan ada yang pernah pesantren juga. Jadi tuh belum tuh sering dapat kayak ijazah gitu ya. Iya, kalau di beta pesantren, gitu. di beta pesantren pribadi nggak ada ijazahnya. Nggak ada ijazah. Terus kalau seandainya mungkin buat orang-orang di luar sana yang pengen anak-anak yang masuk pesantren, mungkin ada sedikit gambaran gitu tentang kalau seandainya anak-anak lulusan pesantren itu lulus, kira-kira tuh yang dipakai untuk nyari kerja tuh apa? Kalau untuk dia lulusan SMA gitu, atau memang dia harus ngelanjutin lagi masuk pesantren ke kuliah baru bisa dapat ijazah yang bisa untuk kerja gitu, apa gimana sih? Mungkin karena pesantrennya beta saja, pesantrennya beta doang. Tapi ada juga pesantren yang ada ijazahnya, ada ijazahnya. Tapi kalau yang kebetulan yang beta punya, yang beta pesantren itu nggak ada ijazahnya. Nah, ini masih tentang pesantren ya. Sorry, agak banyak sih. Tapi maksudnya agak penasaran aja. Kan gini, saya kan tahu nih lulus SMA nggak dapat ijazah dari pesantren. Berarti Kateo dong nggak tahu dong ini mau ngapain nih setelah lulus kuliah nih. Apa memang saat itu niatnya tuh pengen jadi ustadz atau gimana? Mungkin karena pas itu namanya keluarga Padang ya, Anda kan juga keluarga Padang nih, keluarga Sumatera lah gitu. Pasti kan nurut sama orang tua, nggak ada itu yang nakal-nakal, pengen rebel atau kayak gitu. Intinya yang namanya nurut aja apakah mau orang tua, kan kebetulan orang tua kan laskar juga toh ketika itu laskar.
terus apa pengen anaknya pengen pesantren biar kan niatnya orang tua masukin pesantren kan biar baik tuh anaknya pastinya maksudnya agamanya bagus apa segala macam punya dasar fondasi yang bagus lah untuk apa kedepannya gitu. Kalau dari Katio sendiri emang berniat juga masuk pesantren apa memang karena orang tua memang pengen anaknya masuk pesantren terus Katio enggak? Iya ikut ya gitu ikut aja. Berarti sebenarnya Katio pengennya umum gitu. Tapi pas ketika itu kan kita pernah mondok sebentar di Ambon. Jadi pada kita kan kelas 6 kan kelas 6 itu nggak nyampe lulus kelas 6. Pas itu catur wulan ya. Ya kalau nggak semester catur wulan tuh. Terakhir itu sudah mulai sekolah sama mondok. Sekolah sama mondok. Jadi kalau misalnya masuk sekolah pagi, mondoknya siang sampai malam. Nanti kalau sekolahnya siang, berarti mondoknya sore sampai pagi kayak gitu-gitu. Jadi nggak padat banget tuh jadwalnya tuh. Akhirnya iya maksudnya padat pokoknya pagi sekolah, siang malam mondok. Kalau nggak sebaliknya di shift gitu. Pas mau Eptanas apa ya? Seminggu lagi Eptanas kelas 6 itu lulusan itu beta ngomong ke orang tua ini kalau mau mondok udah capek kan udah capek gitu pengennya tuh kalau mau mondok aja kalau mau sekolah aja iya, gitu maksudnya biar memang gak terlalu capek iya nggak ya, capek kan? Gitu kan dan juga kehidupannya kan berbeda mondok sama sekolah kan umum bebas perempuan dan laki campur sedangkan pondok kan enggak. Walaupun sebenarnya mondok juga lebih sibuk juga sebenarnya kan. Karena memang aktivitas ibadahnya kan lebih kenceng ya. Iya, kan jadi kayak sering ke distrik gitu. Jadinya ya udah kalau mau mondok aja, kalau mau sekolah aja. Terus dikasih pilihan lah sama orang tua mau mondok atau mau sekolah. Karena kalau beta pilihannya pengen mondok. Soalnya jauh dari orang tua. Iya. Kan anak zaman dulu kan nggak suka tuh diatur-atur orang tua gitu. Pengennya tuh mondok aja lah biar nggak diatur orang tua, nggak dimarah-marahin ya gitu-gitu. Tapi emang dari awal emang nggak takut kalau masuk mondok gitu. Maksudnya lingkungan di dalam pondok enggak sih anak kecil pas itu beta pikir waktu masih kecil tuh cuma pengen jauh dari orang tua, pengen ngumpul sama teman-teman kayak gitu-gitu aja kan pikiran dokter dulu tuh mondok kayak gitu. Tapi pas mondok gimana? Mondok ya aman-aman aja. Belum normal. Kena kalau pembulian itu kan ada lah kalau masalah pembulian gitu. Aman, masih bisa dikontrol. Kebetulan kan beta orangnya tuh kayak gimana? Memang tuh beta tuh mungkin orangnya tuh bukan target bulian banget gitu orangnya. Kalau mungkin posturnya enggak, pas itu masih kecil juga. Cuman mukanya tuh gitu. Mungkin tuh ada ya orang-orang yang memang orang ini muka-muka orang yang harus dibully nih. Kadang emang kayak gitu. Kadang dari tampang. Iya, tampang ada orang yang harus kayak gitu. Yang minta dibully. Kalau kebetulan mereka nih untuk orang-orang yang emang kayaknya nggak usah dibully kak. Dibully tapi secukupnya saja kayaknya. Nggak sampai banget gitu. Mungkin ini anak Ambon gitu nggak ya? Enggak. Soalnya pas kalau pesantren di Jawa itu pesantrennya itu ada banyak orang Ambon juga kan dulu kan pernah Ambon kan sempat konflik tuh konflik terus ada anak-anak Ambon yang dibawa sama laskar ke Jawa buat mondok juga gitu mungkin ada anak-anak yang mungkin orang tuanya kena korban konflik lah atau bagaimana gitu orang tuanya ngitip ke laskar buat dibawa ke Jawa buat jadi pesantren di Jawa gitu beta gabung dengan anak-anak itu. Berarti Teo dulu waktu mondok itu pernah ngalamin penyakit kulit nggak? Karena ya kasus-kasusnya anak yang mondok itu bukan karena lingkungannya nggak bersih, bukan, tapi memang karena kondisi bajunya mungkin lembab kan. Terus mereka kan bajunya kan cuci sendiri, cuci kering pakai. Jadi mungkin dalam keadaan masih belum terlalu kering, jadi tuh banyak tuh yang kena kayak gatal-gatal, kalau enggak apa sih kayak kudis kayak gitu-gitu. Iya. Pernah juga? Pernah. Beta penyakit kulit itu bukan karena di pondoknya, tapi karena beta punya kulit emang sensitif. Beta kan darah manis gitu. AB. Iya, darah manis namanya. Orang bilangnya darah manis. Darah manis gitu. Ya gitu. Oh iya, berarti kalau kena nyamuk pasti gatal langsung luka. Iya, karena itu bukan karena kalau beta sakit kulitnya bukan karena itu, bukan karena di pondok jorok atau segala macam, tapi emang karena dasarnya kulitnya sensitif dan ditambah dengan
pondok yang dan ditambah dengan situasi pondok yang mungkin tadi Kak Hana bilang kalau sering kotor atau segala macam kayak gitu. Kan ada juga tuh yang kasus hilang-hilangan jemuran juga. Iya, baju sering ngalamin juga hilang. sih? Iya, baju Kayak- sering hilang. Beta waktu mondok awal-awal mondok itu masih ngompol. Lah, kasur berarti jemur sendiri, cuci jemur, cuci Iya, jemur. cuci jemur sendiri Kan masih belum tentu ngompol. sehari kering kan? Iya, tapi beta ngakalinnya kan itu kan orang ngompol kan mungkin bakal jadi bahan bulian tuh, bahan bulian. Iya. Jadi Bahan untuk bulian kayak mengantisipasinya gimana? mengantisipasinya tuh beta alhamdulillah orangnya rajin nyuci juga. Oh. Rajin nyuci. Jadi ketika ngompol biar ada anak salah satu santri yang pas ngompol dia nggak diganti ininya celananya. Jadi masih bau pesing gitu. Jadinya dia jadi bahan bulian nih. Nah, jadi sudah ada satu orang yang jadi bahan bulian tentang ngompol itu. Jadi beta kayak antisipasi, oh ini beta takut kalau dibully kayak gini, biar nggak dibully ya beta harus bersih dong. Gitu. Oh, iya. Nah, gitu. Jadi udah prepare gitu sebelum. Udah prepare gitu. Padahal sebelumnya itu nggak ngompol orangnya. Mungkin karena dingin. Dingin ya betul, dingin situasinya. Kan nggak mungkin kan di sana selimutan. Iya. Kadang kalau tidur itu ada juga kan yang tidurnya juga cuma di atas tikar gitu. Iya, beta kebetulan punya kasur, ada dibeliin jadi itu kasur. tergantung fasilitas. Iya, pribadi fasilitasnya beli pribadi. Oh. Dari pondok cuman menyediakan asrama gitu saja. Masalah lemari, kasur, alat-alat pokoknya kebutuhan pribadi ya beli sendiri. Oh gitu. Oke. Itu pas di Kebumen ya, pas masih di awal pertama kali mondok itu di Kebumen. Tempatnya tuh emang di pelosok dan dingin banget tempatnya. Iya pasti. Dingin banget. Itu berarti sarungan doang udah. Sarungan doang, iya betul, Iya, sarungan doang. Jadi sering ngompol. Nah lalu kan Theo bilang pas selesai itu langsung pindah sekolah di Yaman lanjut. Iya, setelah dari Kita mau kuliah, Jember kuliah. itu kayak ngelanjutin belajar gitu nggak sih? Ngelanjutin Dapat belajar. beasiswa berarti. Enggak. Biaya sendiri. Iya, biar sendiri. Biaya sendiri. Biaya sendiri. Wih. Udah bisa kalian tebak. Berarti kuat juga ya. Itu gimana? Karena murah atau memang kebetulan juga bisa dapat subsidi juga apa gimana sih waktu Kateo ngambil, dan kenapa milih Yaman? Karena Mesir. Iya, ada Mesir. Di Yaman itu kan beda beda sama Madinah atau sama Mesir gitu kan. Kalau Madinah sama Mesir kalau ke sana ya harus, misalnya kan Madinah sama Mesir kan lumayan ketat itu. Ketat itu dalam hal kayak kalau ada pendatang ilegal, nggak ada visanya atau nggak ada paspornya pasti diperiksa, sering rutin diperiksa. Sedangkan Yaman kan negara hancur ya, mereka bilang negara gagal emang. Negara gagal. Gimana kesan-kesannya Kateo waktu pertama kali menginjakan kaki ke Yaman? Itu gimana Kak? Ceritain Kak, orang-orangnya. Beta pikirnya tuh Yaman tuh kayak Qatar, kayak Dubai gitu. Wah, modern banget tempatnya, modern banget. Sampai di sana kan banyak bangunan-bangunan lama kan? Iya, pas sampai sana, sampai kota, pas itu kan di kota San'a, namanya kota San'a, ibu kota Yaman Utara. Kota San'a, itu dia banyak kota-kota tua toh, bangunan-bangunan tua gitu kan. Dari 300 Masehi gitu-gitu iya. yang paling tinggi bangunan 3 atau 4 tingkat kalau menurut setahu beta 3 atau 4 tingkat lah. Itu pun bangunannya bangunan lama, kayak bangunan tua gitu lah, kayak kota tua gitulah. Ini masih di kotanya paling kayak gini. Nah, makin jauh kok malah tambah parah gitu. Oh, emang kotanya emang kayak gini, emang kota hancur, bukan kota hancur. Kota konflik, negara konflik. Namanya negara konflik kan pasti perang terus. Berarti Kateo tuh ada di situasi perang waktu sambil belajar dan ada di situasi perang. Aman-aman aja. Kampusnya aman-aman aja atau memang pas di saat lagi perang libur gitu? Enggak ada, itu udah biasa di sana. Tetap belajar aja. Karena kalian kan tinggalnya di asrama kan? Tinggalnya di asrama, ada asramanya. Tapi beta di sana pakai paspor pelajar. Paspor pelajar. Nggak pakai visa berarti ya? Pakai visa pelajar. Paspor sama visa pelajar visa pelajar di salah satu universitas di Yaman. Namanya tuh Universitas Al-Watonia kalau nggak salah, itu di Aden, di Yaman Selatan. Itu kita pakai visa itu, tapi kita nggak kuliah di situ. Nggak belajar di situ. Belajarnya di kampus. Belajarnya bukan di kampus, belajarnya tuh di kayak, jadi kalau di Yaman itu ada kayak halako kayak majelis
Jadi ada satu syekh misalnya, satu ustadz atau ulama itu dia ngisi di satu masjid, dia bikin bikin taklim lah atau pengajian. Nah, kita masuk di situ. Jadi banyak itu di masjid itu ada banyak halako gitu. Kayak gitu. Halako tuh kayak majelis-majelis taklim gitu. Oh, jadi kalian tuh belajarnya majelis taklim. Iya, masuk gitu. Hari ini syekh ini lagi bakal ngajar tentang kitab ini misalnya. Yang mau gabung silahkan. Nah, kita gabung di situ. Kalau kita pengen belajar kitab itu, ya kita gabung di situ. Gitu. Kita nggak ke universitasnya itu paling cuma sebulan sekali buat apa namanya? Buat kayak Formalitas aja. Iya, formalitas gitu aja, buat absen gitu doang. Biar untuk laporan kan. Iya, laporan biar visanya masih tetap bisa diperpanjang ya kan. Setahun sekali. Berarti berapa lama di Yaman? Setahun setengah. Berarti makan tuh gimana, orang tua ngirim? Apa memang sempat Di sana ada dikasih makanan. Ada kerja part time juga pas sempat. Oh, sempat kerja part time juga. Jadi apa? Pas itu tuh kerja part time-nya ini bersihin masjid. Dibayar. Bersihin. Di sana tuh bersihin jadi apa namanya? Jadi petugas ya itu kan biasanya kalau di Indonesia kan ada banyak itu tuh tamir masjid tuh. Nah, itu dibayar di sana. Di sini juga dibayar kayaknya. Iya, tapi di sana besar banget bayarannya. Soalnya kan dia itu apa namanya? Masjid bersih, rumah Allah bersih kan gara-gara dia, maksudnya dia yang bersihin, dia yang ngurusin gitu kan, harusnya dikasih gitu. Berarti gitu. sempet ini enggak? Kayak kan kita kadang ke negara orang tuh ada tuh, kalau gue waktu aku pengalamannya KTW waktu ke Singapura itu nggak cocok sama makanan, contohnya nggak cocok sama makanan India. Iya. Karena gue nggak awalnya kirain tuh makanan India tuh seenak yang dilihat kayak di TV-TV gitu, kari-kari gitu kan. Ternyata itu beneran nggak bisa masuk beneran deh makanan India, karena terlalu kuat rempah-rempahnya, sama aneh gitu loh pokoknya lah. Iya, betul. Lalu KTO sendiri gimana waktu di sana tuh sempat ngalamin kayak makanan tuh ada yang nggak cocok gitu? Hampir semuanya nggak cocok. Iya kan? Hampir semuanya nggak cocok. Kayak rempah-rempahnya hampir sama deh kayaknya deh, rempah-rempah. Mereka tuh kebanyakan pakai rempah-rempah. Sebagai kayak beta nih kan lidah Sumatera sekali nih. Jadi kalau ada makanan yang nggak cocok ya sudah nggak cocok banget gitu apapun yang terjadi. Sampai berapa bulan tuh? Selama di sana masih nggak cocok, tapi tetap makan. Maksudnya mau nggak mau Tapi harus masa selama makan. itu nggak bisa terbiasa gitu? Nggak bisa, nggak pernah cocok. Nggak pernah cocok? Nggak cocok sama. Paling cocoknya sama ayamnya doang. Itu mereka ngerebus ayam tuh kayak rebus. Mereka kan kalau kukus ya dikukus atau dipanggang. Ya, kayak kebab gitu loh. Itu masih enak ya? Itu masih enak, masih bisa walaupun masuk. agak-agak hambar juga tetap makanannya. Iya, masih bisa. Tapi mereka kan kalau bikin ayam itu kan nggak kayak kita dipotong-potong banyak gitu. Iya, mereka satu ekor besar gitu. Jadi kalau mau pesan makanan, dia nanya mau 1 ekor atau setengah gitu. Nggak ada 1/4 atau apalagi 1/6, nggak ada. Soalnya di sana tuh kan makan ayamnya kan bukan yang dicubit-cubit gitu, enggak. Di sana makannya langsung satu gitu. Seru ya Kak. Jadi berarti KTO di sana tuh sempat ngalamin tuh kayak culture shock sama makanannya. Budaya orang-orangnya ramah nggak sih di sana? Karena negara konflik ya, namanya negara konflik. Pasti ramah. Enggak juga dong, namanya negara konflik. Nah, enggak ya? Enggak. Gimana ya? Kan negara muslim nih kan, orang pasti taunya negara muslim. Ya taunya. Ya mereka taunya negara muslim, tapi kan nggak semuanya belajar tentang agama toh. Nggak semuanya belajar tentang agama. Kayak ada juga manusia copet ya, maling itu atau mungkin kekerasan seksual ya ada juga. Oh ada? Ada lah. Kan ini negara besar dan nggak semua orang di situ kan taat ibadah. Bahkan beta sendiri kan. Berarti di sana kayaknya tingkat kejahatannya tinggi juga tuh. Berarti. Iya kan di sana negara bebas. Senjata bebas. Orang di jalan nggak akan dihukum. Nggak akan dihukum. Di sana tuh masih. Di sana tuh setiap suku punya tank, punya senjata. Kayak contohnya nih, kakak setiap rumah punya senjata mungkin ya? Iya punya kayak kakak nih, kakak tinggal di mana? Kakak tinggal mana? Misalnya kakaknya tinggal di rumah 3 misalnya. Jadi di kampung rumah 3 tuh punya tank sendiri, di RT-nya tuh punya tank sendiri, punya senjata sendiri, punya bazooka sendiri. Setiap rumah? Iya. Setiap orang bisa megang pistol sendiri. Berarti orang kayaknya di jalan-jalan bisa pakai senjata gitu? Bisa. Yang sampai yang kayak apa sih senjata yang peluru yang peluru tuh dijual di mana-mana Kak.
dijual kiloan peluru itu. Terus negara itu berarti Kayak jualan gula. kayaknya kalau negara konflik gitu berarti dia punya mata uangnya kan berarti kecil ya. Iya, Itu kecil. gimana caranya tuh mereka tuh Tapi masih besaran mata uangnya nggak kecil banget sih, masih besaran sana daripada Indonesia. Uangnya, mata uangnya. sana mata uangnya apa ya? Real. Real, satu real. Oh, real. Iya, real Yaman. Real Yaman. Real Yaman. Satu real Yaman berarti berapa rupiah saat itu? Lupa ya, berapa ya? Yang saat itu berapa? 1000 berapa gitu, satu real Yaman. 1000 berapa gitu. Lupa. Itu lupa. Iya sih termasuk lumayan ya. Memang mereka negara konflik, tapi mereka kaya. Iyalah Negara Arab gitu. Maksudnya minyak ada, apa, dan kebanyakan orang-orang kalau setahu beta Kak, orang di Yaman itu, orang Yaman tuh nggak tinggal di Yaman. Kebanyakan, sebagian tuh nggak tinggal di Yaman, bahkan ada yang dia itu pengusaha di Dubai, pengusaha di Saudi, dia orang Yaman gitu. Jadi mereka tuh besarnya tuh di tempat lain, nggak di Yamannya. Tapi kan mereka pasti balik atau mungkin punya peran penting di Yamannya gitu, tetap kaya. Negaranya. Terus berarti nih katanya di sana udah ngalamin kultur shock Ih, banyak sangat banget. ya. Senjata kan mereka anak-anak muda gini kan di sana kan banyak burung gagak ya, burung gagak. Jadi kadang tuh kalau lagi iseng tiba-tiba nembak burung gagak kayak gitu. Nah katanya kan berarti itu sekitar tahun berapa berangkat ke Yaman tuh? Itu 2005 oh enggak, sebentar. 2014 2015. Nah setelah lulus itu lulus berarti selesai ya? Enggak lulus, itu Enggak pulang. lulus. Soalnya pas itu konfliknya tambah pecah, tambah parah. Orang Indonesia diminta untuk Pulang, bahkan sampai kantor KBRI kedutaan itu sampai kena bom. Indonesia. Kedutaan Indonesia kena bom, makanya kita disuruh pulang. Soalnya ditarik semua lah orang Indonesia, suruh jangan tinggal di situ dulu untuk sementara. Kan banyak juga orang Indonesia yang Banyak sekolah di Yaman kan? yang soal di Yaman, apalagi di Hadramaut kan banyak itu di Tarim gitu kan, banyak itu disuruh pulang. Berarti katanya tuh pulang di luar expect dong ya. Tadinya kan pikir kan bisa sampai selesai. Nah berarti pulang tuh sempet bingung mau ngapain? Pulang itu Apa emang udah ada planning? langsung pulang ke pondok waktu yang pondok yang di Jember tuh yang lama itu. Lanjut lagi. Lanjut sana tuh ada pengabdian sebentar, kayak nggak lanjut sih, pengabdian doang, paling ikut pelajaran ustadz yang kepala sekolah gitu doang. Setelah itu disuruh buat ngebantu teman ngajar di sekolahnya dia di Semarang. Jadi ada salah satu alumni pondok di Jember itu, dia pulang kampung terus bikin sekolah di kampungnya. Nah, kita disuruh bantuin ngajar di situ. Oh, jadi pengabdian itu namanya pengabdian ya. Di Semarang loh. Di Semarang. Nah, setelah dari itu berarti langsung balik ke Ambon. Balik ke Ambon. Di Ambon ngapain dulu? Di Ambon ya sempat ngajar-ngajar juga di Ambon pas itu. Berarti kenapa nggak ada niat buat menjadi seorang ustadz dengan ilmu, maksudnya sampai udah sekolah di Yaman ya kan? Maksudnya kan sebenarnya kan sayang ilmu yang didapat itu nggak diterapin ya kan? Beta bisa ngasih analogi gini nggak sih, kalau nggak semua boleh bebas. Nggak semua orang yang sekolah pertanian jadi petani atau orang yang dokter disiplin ilmu harus jadi dokter juga, tapi minimal punya basicnya, maksudnya sudah ada benteng buat diri sendiri gitu loh. Karena berarti memang dari awal emang nggak ada niat untuk menjadi seorang ustadz, berarti orang tua pengennya. Tapi kan dari Theo sendiri kan? Akhirnya kayak beta punya pendirian sendiri. Kan udah dewasa kan? Iya, udah dewasa, ada pendirian sendiri. Kayaknya nggak harus jadi ustadz deh. Kayaknya kalau mau ngasih tahu atau berdakwah ke orang-orang nggak harus taklim kayak gitu deh. Kayaknya nggak harus. Ya bisa ngomong langsung, ngobrol atau nongkrong sambil ngobrol kan bisa. Karena kan bakal ada sangkut pautnya nih tentang kerjaan KTO, profesi KTO sekarang gitu. Dari sekolah pesantren tiba-tiba jadi stand up comedian itu gimana Kak? Emang dari dulu seneng stand up. Dari dulu bukan seneng stand up comedy. Dulu maksudnya senengnya tuh gimana ceritanya? Senengnya tuh sering nonton. Sampai KTO bisa mau jadi seorang stand up. Jadi dulu di pesantren itu kan nggak boleh megang HP tuh di pesantren atau di Indonesia, masuk di Jember. Itu sering kayak colong-colongan buat simpan-simpan HP, terus nyimpan video stand up.
punya Raditya Dika, bahkan ke warnet colong-colongan gitulah, ke warnet buat download di YouTube video Raditya Dika terus nonton ketawa-ketawa kayak terhibur gitu kan. Ih, ternyata ada jenis cara orang yang kayak apa bahasanya tuh berinteraksi dengan orang-orang, tapi bukan cuman dakwah. Tapi bukan Ini bisa nih, maksudnya ini bisa nih buat berdakwah dengan cara yang kayak gini, kayak gini, dengan cara yang lucu dan nggak keras-keras gitu loh, nggak serius banget gitu. Ternyata masih bisa, kayaknya seru nih, lucu-lucu kayak gini. Itu juga kalau gimana ya, mungkin karena dari kecil udah nggak sama orang tua, jadi sering caper atau sering bikin lucu biar dianggap di teman-teman ya, jadi sering lucu-lucu gitu. Biar dianggap menyenangkan. Iya, biar dianggap menyenangkan, cara bertahan hidup. Dan biar nambah teman juga kan, orang kan senang temenan sama orang-orang yang lucu. Iya, suka lucu gitu. Suka lucu. Oh, jadi karena dulu tuh di pesantren tuh suka ngelucu, terus emang suka nonton stand up komedian diam-diam, iya, kan? Bahkan pas di Yaman itu, iya, hiburannya kan di sana kan, di Yaman itu kan Kak, punya uang banyak itu nggak ngaruh. Iya, mau berjajan apa? Mau belanja apa? Pasti hiburannya nggak ada. Hiburannya itu doang, bukan nggak ada. Sedikit. Makanannya juga nggak cocok, gitu kan. Belanja bisa, tapi belanja buat apa? Mau belanja buat apa? Mau kemana-mana juga kadang pemeriksaannya banyak. Namanya negara konflik toh, gitu. Apalagi orang asing. Orang asing itu sering banget tuh ditanya-tanyain. Mana paspornya? Padahal sudah ada paspornya. Mana visanya? Udah ada visanya. Tapi ada aja salahnya. Ntar ditangkap kayak gitu-gitu. Iya. Kan muka saya kan Indonesia banget nih. Bukan muka Arab-Arabnya nggak ada ya. Sering dibilang kayak gitu. Sering ditangkap-tangkap kayak gitu. Jadi karena itu makanya KTO jadi stand up comedian. Iya, kayaknya seru, enak Lalu gitu. yang ngenalin KTO sama stand up Indo Ambon? Indo Ambon. Beta nyari. Pas beta di Ambon, pas pulang udah nyampe di Ambon. Setelah mungkin ada ngajar segala macam, udah capek ngajar kayak gitu. Kayaknya emang bukan passionnya juga ya. Kayaknya nggak bisa deh kayak gini tuh. Bebas ya, semua orang mau dakwah juga nggak apa-apa. Cuma kan kadang kan memang kayak kita kerja di satu tempat nih. Kalau kadang kita ngerasa nggak cocok ya, kayak ngerasa kayak jenuh atau nggak cocok, pengen cari suatu pengalaman baru ya. Iya, mungkin itu dirasa. Iya, nyari pengalaman baru. Kan? Terus juga nggak bisa kan orang hidup dari profesi ustadz itu loh. Iya. Masa dakwah bayar uang gitu kan, nggak bagus. Bukannya nggak boleh sih, nggak bagus. Kalau dikasih ya ambil aja. Kalau beda sih ambil saja kalau beda, karena beda butuh. Lalu terus KTO ya kita cari kerjaan, nyari kerjaan lain. Mau masuk PNS nggak punya ijazah ya udah. Udah menikah belum? Masih umur 20-an, masih umur 20-an, 19-20-an lah. 19-20-an. Lalu KTO cari informasi tentang stand up comedy. Iya, pas itu komunitasnya. Setelah itu kan, setelah keluar dari kegiatan perustatan itu, kita sempat kerja di counter, punya kakak counter HP. Jadi sambil aktivitas counter HP itu, yaitu nyari kegiatan tentang komunitas stand up. Dan kita cari-cari di Twitter, di Instagram, dapat itu stand up Indo Ambon. Makanya awal pertama kali gabung itu nggak langsung gabung Kak, jadi nonton dulu. Nonton dulu, sering ikut mereka open mic. Oh iya pasti. Nanti kan salah satu kumpulin nyali dulu. Oh caranya kayak gini caranya. Walaupun sudah tahu caranya sih kan, karena sering nonton. Tapi kan kalau nonton kan lebih ada inspirasi. Iya, lebih ada feelnya, lebih bagus gitu. Nanti pas setelah sering datang kan biasanya anak-anak pada ke distrik tuh, atau ada yang sering nonton kita nih, samperin yuk gitu. Kita termasuk orang-orang yang gitu tuh. Ya ada yang nyamperin, kita lihat kakak sering nonton stand up gitu. Apa sih berminat untuk ya pengen. Akhirnya karena ditawar gitu ya, karena pengen juga ya langsung ngobrol gitu. Pengen masuk stand up. Ya udah gabung sampai sekarang. Sampai sekarang. Dulu kan gondrong juga soalnya, jadi iya pernah lihat tuh gondrong, badan besar, gondrong gitu, jadi kelihatan banget. Kadang-kadang orang ngeliat pas cewek ya, kayak cewek iya gitu. Dipanggil mbak lagi. Dikira mbak dulu ya. Iya, muka Jawa tuh, padahal saya sangat Arab sekali kan ya. Arab maklum. Oke. Berarti nih katanya selama jadi stand up comedian tuh
apa sih yang pokoknya yang paling berkesan selama jadi stand up comedian? Apa mungkin pas lagi show apa gimana gitu? Paling berkesan sih ya pas bikin show itulah, bikin show. Kalau beta pribadi sih belum ada show khusus beta pribadi, belum ada. Belum Beta ada rencana juga. Belum ada rencana, belum ada. Kalau rencana sih pasti ada. Soalnya kan mimpinya stand up comedian tuh pasti pengen bikin show sendiri gitu kan. Tapi kalau dari beta pribadi kayaknya belum siap juga, dan belum ada materi yang paten buat show gitu juga. Ada sih materinya, cuman materinya tuh nggak bisa dikumpulin jadi satu, tuh nggak bisa. Jadi Kak Theo ini inspirasi apa? Inspirasinya tuh dari siapa gitu untuk stand up komika senior. Beta komika senior pastinya Raditya Dika dong, karena dia founder toh. Ya Panji, terus beta seneng stand up-nya ke Gilang Baskara, itu seneng soalnya dia tuh bahasanya apa sih ya, menggali materi dari hal-hal kecil kan, gitu-gitu. Seneng aja, seneng denger Gilang itu stand up. Terus siapa lagi ya, Bang Awe seneng stand up-nya, bahkan pernah punya. Kalau Bang Gilang tuh punya digital download-nya, dia stand up, punya show digital download-nya. Bang Awi juga punya, karena seneng dengar dia stand up-nya. Gitu, itu aja paling. Sisanya paling bukan nggak suka, sering-sering dengar aja. Tapi kalau inspirasi sama cara ngulik komedinya dari mana, kebanyakan dari mereka itu. Cara apa inspirasi materinya? Iya, bukan inspirasi materi, tapi kalau inspirasi materinya gimana? Kalau beta inspirasi materinya kan namanya materi stand up itu kan dari keresahan pribadi toh. Jadi macam-macam, kadang dari diri sendiri, kebanyakan kadang dari pas waktu pesantren. Kan kalau Raditya dia kan sekarang dari keresahan di keluarganya dia, iya. Istri, anak gitu kan. Kalau Kak Theo gimana untuk materinya tuh, keresahannya dari mana? Kalau beta kan dari pengalaman pribadi rata-rata kan, soalnya kan namanya komedian kan pasti harusnya dasarnya kan harus dari pengalaman pribadi. Terus setelah itu lanjut naik lagi ke kehidupan waktu di pesantren misalnya, bisa punya materinya juga banyak. Terus pengusaha kayak gitu, punya itu istri keluarga kayak gitu. Kalau di stand up comedy sendiri, Katya tuh pengen karirnya tuh sampai mana gitu, dan sampai umur berapa? Beta tuh hobi stand up. Setelah beta telusuri lagi niatnya berstand up, beta tuh bukan beta seneng bukan pengen nyari sih. Ya kalau ada sih nggak apa ya. Tapi hobinya tuh di stand up. Soalnya kalau untuk menghasilkan itu beta sudah punya usaha lain gitu. Kalau untuk karirnya? Untuk karirnya pasti pengen punya show dong. Pengen show. Punya show pribadi. Itu pasti keinginan semua komika lah, punya show pribadi. Tapi kalau untuk beta pribadi, stand up itu beta pengen terus berstand up, pengen terus di skena, pengen terus berkarya, pengen terus di skena stand up sampai tua lah. Sampai tua pengennya gitu. Karena stand up itu beta punya hobi. Namanya hobi kan pastinya buat ngilangin stres kerjaan kan, kayak gitu-gitu. Jadi hobinya tuh emang sudah seneng hobinya. Hobi terus maksudnya banyak teman. Iya, nongkrong, ketemu orang, seneng lucu-lucu gitu, seneng ngulik hal-hal seneng memprotes suatu hal kecil gitu loh. Kan namanya stand up kan kayak gitu. Pokoknya hal-hal yang remeh-temeh diprotesin aja, dilucu-lucuin ya gitu-gitu, senang kayak gitu. Nah, kan kebanyakan sekarang kan komika itu kan sekarang tuh udah pada jadi MC, jadi podcaster. Ya, betul. Pak Theo nggak ada punya rencana untuk kayak gitu? Untuk ada sih. sana juga. Ada. Udah mulai berproses atau masih belum? Sudah mulai berproses juga, mulai ke kemana? Passionnya mau kemana? Lagi nyari-nyari nih. Lagi nyari-nyari. Soalnya kan namanya orang berstand up itu kan kadang buntu ya, nyari materi buntu apa segala macam. Coba cari cabang stand up lain deh, kayak MC atau bikin film atau podcaster. Ya boleh nyoba-nyoba. Kemarin sempat MC untuk anak-anak. Untuk komunitas, terus
Kalau podcast juga, ya ini sering bikin podcast sama Bang Andre, atau kita dari komunitas stand up juga punya podcast sendiri. Ya gabung di podcast itu. Udah mulai nyoba-nyoba. Iya, emang harus produktif. Iya, produktif. Di berbagai bidang ya kan. Bidang. Soalnya kalau kita bisa tahu nih kita bakal memilih yang mana. iya, betul gitu. Di stand up itu nggak bisa diem doang, itu nggak bisa. Nggak bisa. Harus ada kegiatan. Kalau nggak podcast terus ya cari yang lain gitu. Nulis, harus sering nulis. Harus rajin memang kalau jadi komika tuh nggak bisa pasif gitu doang, nggak bisa. Tapi kan Katio juga sambil jadi stand up comedian kan Katio juga punya bisnis. Bisnis siapa? Selain bisnis kafe, ada bisnis apa lagi Kak? Nggak ada sih, kafe doang gitu. Kafe doang. Karena seneng masak aja jadinya. Oh, jadi Katio bikin masak kafe. Iya, sendiri? masak sendiri. Suka masak aja. Gitu. Masak itu suka masak itu karena kebutuhan di pesantren. Balik lagi nih ke pesantren. Karena kan berdasarkan pengalaman. Iya. Pengalaman Di pesantren tuh, di pesantren tuh bagaimana caranya makanan yang minim jadi enak gitu. Bagaimana caranya? Ya udah olah sendiri. Dengan bumbu seadanya tapi Dengan bumbu seadanya. bisa enak dimakan. Iya, aja bisa gitu buat enak kita, dimakan gitu. Akhirnya karena kebutuhannya terus, awalnya nggak mau ya harus dibutuhkan skill itu. Oh iya. Memang karena pengalaman tuh memang penting ya. Iya, buat bertahan hidup. Kayak di Yaman juga makanannya nggak cocok. Ya Berarti muter otak gimana caranya. Biar makannya tuh sesuai sama selera kita Iya, kan. muter otak. Katio tuh punya impian apa yang pengen Katio wujudin gitu. Dalam jangka waktu deket atau mungkin Dari mana nih? Dari yang stand up-nya atau apapun. bisnisnya? Jadi kan kadang dalam hidup kita tuh punya impian tuh yang pengen banget kita wujudin tuh. Iya. Apa gitu. Apa ya? Kayak mau bikin apa atau mau apa. Kalau dari gitu. stand up sih pastinya bikin show ya. Kalau dari stand up Itu bikin keinginan show. terbesar, Keinginan pengen terbesar punya show pengen sendiri, punya ya show kan? sendiri. Tapi kalau dari bisnis itu emang beta dari dulu tuh dari pesantren malahan kayak pernah ngomong kayak cita-citanya tuh pengen punya restoran. Jadi pengen kembangin lagi bisnisnya. Iya, pengen punya, usahanya tuh biar jadi masih jadi berkembang restoran lebih besar gitu. Pengen punya restoran pribadi yang Di bisa, gempuran banyaknya restoran itu gimana caranya bersaing? ya harus survive gitu terus kan. berinovasi tuh. Berinovasi. Berinovasi. Promosi juga. ya. Promosi, inovasi, Konsistensi. konsisten itu kalau konsisten Itu harus susah sih, agak apalagi susah pas COVID tuh ya. Benar-benar Iya ya. susah banget tuh. Harus kayak Paham, gitu. paham. Emang kalau bisnis makanan tuh pertama konsistensi rasa ya kan itu udah pasti konsistensi tuh. rasa. Terus kecepatan penyajian, ya kan? Ya, Pelayanan. Ya. Itu aja sih sebenarnya. iya. Yang pernah beta pelajari tentang bisnis itu nggak harus ada 2 dari 3 hal. Apa itu? Rasa, murah, servis. Ya benar. Servis. Jadi kalau misalnya satu nggak ada, minimal 2 ini harus ada. Iya. Kalau misalnya rasanya enak, harganya murah, servis nggak bagus nggak apa. Tapi kalau harganya murah, nggak harganya mahal, yang penting rasanya enak. Kalau enggak servisnya bagus. Iya. Tapi kalau misalnya makanannya nggak enak, tapi kalau servisnya bagus sama harganya murah, orang pasti datang-datang aja. Iya. Kayak gitu. Itu aja sih ya kan. Antara 2 itu. Jadi Tetap makanan murah orang tetap cari nasi padang mau baulat model manapun kayak gimana pun orang tetap cari karena murah dan cepet servisnya. Terus mengenyangkan. Mengenyangkan iya. Banyak kan porsinya kan. Porsinya banyak. Jadi nasi padang nggak bakalan tutup walaupun berulat. Kayak apa ya? Kayak lagi viral. Iya, percuma orang bilang tutup warung nasi padang, enggak. Selama harga nasi padang dan makanan nasi padang masih ada kuah rendang, bakal tetap orang bakal datang. Bakal wajar ya. Tetap orang cari. Berarti Kak Theo itu yang pengen diwujudin tuh pertama pengen bikin show sendiri, habis itu pengen ngembangin rumah makannya ya supaya dia makin besar ya kan. Bisa bikin orang kerjaan juga, orang nyari kerjaan biar bisa banyak juga. Dia bisa pengen ya. Pengen ngerjain Semoga orang, bukan lah ya. memperkerjakan orang banyak lah. Orang kan pengen cari gitu banyak, pengen kayak gitu. Semoga, amin. Amin ya kan Kak Theo. Kita masuk ke pertanyaan. Oh ya Allah. Jadi kemarin tuh tetap ya, kita tuh punya sesi terakhir tuh namanya sesi
pertanyaan dari follower-follower kita. Iya itu yang Kak Hana sempat bilang tuh, kita sempat, masa sih ada yang tanya? Ada lah, masa nggak ada? Emang saya siapa sih? Ya, jangan insecure gitu dong. Saya Frisly ini Kejulu. Anda adalah seorang stand up comedian, nggak mungkin gak ada yang kenal ya kan. Jadi gitu, jadi kan ada namanya sesi pertanyaan di setiap sesi terakhir dari konten Voice Pod. Oke, siap. Dan ada pertanyaan yang dipilih. Yang pertama nih asal banget nih, kenal Kakak Hana dari mana nih? Jadi ini seharusnya aku yang jawab ya, Kak Tio ya. Tapi Kak Tio jawab dulu. Oh ya boleh. Tapi beda kenal Kak Hana itu dari kontennya Voice itu beneran. Dari konten Voice itu kan pernah ngonten iya, sama si Aldi, sama Bang Iki. sama Iki, ya Ih, kan? ada konten-konten Voice nih, tanya-tanya gini kayaknya bagus nih. Terus logonya juga bagus gitu kan. Kayak logo-logo USS Fit. Iya, emang sering inspirasinya dari situ. USS Fit, full aktif gitu-gitu. Iya. Wah, itu Insya bagus Allah nih bakal kalau bisa gitu. kayak gitu, amin doain ya. Nanti kalau butuh karyawan saya Oh bisa. pasti, kita tetap. Tolong hire saya butuh. Nah, terus dari situ. Iya. Terus akhirnya kan aku cari tahu dong Kak. Ya, Ini Theo, wah ini stand up comedian nih. Iya. Cari kulik-kulik lah informasinya nih dari anak-anak nih ya kan. Ini stand up comedian. Bisa nggak ya gue ajak? Jadi bisa nggak gue ajak untuk bikin podcast ya kan? Dan kata boleh aja Kak, langsung aja tuh. Kalau bisa nge-DM langsung ke Kak Theo, dia mau kok. Dia seneng gitu, maksudnya diajak-ajak kayak gitu. Iya. Ya udah, makanya dengan karena muka saya nganggur. dengan muka tebal, saya langsung mend-DM Kak Theo, Kak minta tolong, Kak pokoknya say hi, terus ngajakin podcast. Tapi Kak Theo tuh yang salutnya tuh Kak Theo tuh langsung mau. Karena saya nganggur. Ya juga, karena emang Kak Theo tuh katanya awalnya tuh ngomongnya tuh karena emang suka banget tuh nge-support konten kreator yang masih baru gitu kan. Dan alhamdulillah banget Kak, maksudnya kan gak semua orang kan gayung bersambut ya. Iya, maksudnya. Karena gue pernah ditolak juga. Waduh, kalau ada yang nolak tuh mungkin. Serius pernah ditolak. Jadi pernah waktu itu nawarin, ada salah satu selebgram. Nggak ditolak sih, mungkin itu ada pokoknya ceritanya ada kurang pokoknya exposure dia bilang. mungkin ya gitu. Mungkin kita belum apa-apa, jadi kan agak siapa sih lo ngajakin ke podcast? Follower Anda berapa ngajak-ngajakin saya? Follower kamu berapa? Follower masih 200 ngajakin podcast. Kayak gitu, jadi ada pengalaman pernah ditolak juga, tapi nggak apa-apa. Semua orang boleh mau, boleh enggak, bebas aja. Ya lagi cuma diajak podcast doang yang biasa aja sih, maksudnya ya enak ngobrol Tapi toh maksudnya gitu. kan untuk mau bisa podcast sama orang yang Kak Theo juga pertama baru kenal, ya kan semua ngebantu itu kan bagi kita itu sangat berarti banget gitu loh Kak Theo. Makanya tuh mudah-mudahan banget ya kan Kak Theo, semoga dengan kebaikan hati Kak Theo tuh Kak Theo juga makin banyak berkah. Kan? Amin. Kan? Nah terus pertanyaan kedua Kak Theo, jadi itu pertanyaan pertama tuh udah dijawab ya, apa mau ditambahin lagi Kak Theo? Nggak usah, segitu aja. Segitu Kayaknya aja. males banget ya. Kayak emang nggak ada lagi kelanjutannya. Nggak semua hal sesuai kemauan Anda. Ya benar. Kan? Oke, lanjut pertanyaan kedua ya Kak Theo ya. Ya. Pertanyaan kedua itu materi andalan Kak Theo. Materi Anda. Betul. Materi ini pasti belum sempat ditanyain sih. stand up ya berarti ya. Materi stand up ya. Materi stand up andalan Kak Theo. Nah, materi stand up andalan ya. Iya. Materi itu kan berkembang ya. Iya. Materi itu ya. Kalau materi andalan Mira tuh tentang keluarga biasanya. Oh, tentang keluarga. Soalnya itu yang paling relate. Kita sih tahu ya. Kalau di luar itu orang Padang itu pasti suka makan pedas. Iya. Tapi kalau di sini enggak, beta tahu kenapa. Itu suka makan pedas. Iya, maksudnya setahu beta namanya kalau orang Padang itu pasti jago makan pedas. Jago makan pedas. Nah, itu beta punya keluhan tentang itu, punya materi tentang itu. Berarti Kak Theo pernah menemukan orang Padang yang nggak suka makan pedas? Bukan nggak suka, beta bahkan dari kecil tuh sudah diajari makan pedas gitu. Diajari makan pedas. Beta dari kecil tuh sudah diajari makan pedas. Dari kecil tuh mungkin seumuran 3 hari lah kalau nggak salah. Itu Kak Hana yang kaget itu tadi patahan loh. Anak kecil disuruh makan pedas di umur 3 hari. Nggak mungkin dong. Masa anak kecil? Gue suka delay gitu. Gue kalau
malam suka delay gitu kayak Anak bayi umur 3 hari dimakan impal disuruh makan pedas. ini kejadian 2 kali. Dulu juga sama Adi juga gitu. Adi lagi mau ngejokes ya kan, tapi gue gak nyambung kayak gue pikirnya lagi ngobrol gitu, jadi gue gak nangkep. Nggak apa, jokesnya kayak gitu. Jadi beta tuh diajari makan pedas dari umur 3 hari. Oh gitu. Tapi ketawanya. Tapi lucu. Jadi anak kecil tuh waktu kecil kan anak-anak kecil biasanya diminumin susu ASI. Ya beta juga diminumin susu ASI, cuman campur sambal gitu. Gitu. Jadi di beta punya mama payudara tuh di bagian sini tuh normal, bagian sini karet 2 gitu. Kayak nasi bungkus. Ya gitu, itu materi yang menurut beta pasti pecah itu. Menurut beta itu materi andalan. Kayak gue bakal katain di awal. Telat nih ketawanya. Jadi krik-krik kan, jadi garing. sorry. Dia mau 3 hari, 2 kali. 3 hari. Gue gak notice. Serius tuh gak notice. Udah bilang, 3 hari. Ya mana anak balita makan pedas 3 hari waktu umur 3 hari. Tapi lucu ya bagian yang apa yang karet karet 2 di sebelah kiri. Iya. Di sebelah. Nah, biasa. Lucu. Itu kalau materi ini kayak gitu. Oh iya. Banyak lah materi, cuman yang paten ada kayak gitu juga. Iya, Yang semacam itu juga ada. Nonton stand up saya, biar Anda tahu. Jadi kapan lagi bakal ada show lagi nih Kak? Rencana kalau dari stand up Indoamon sih nanti tanya di ACC sama ketua komunitas, kita bakal bikin stand up night. Iya, Stand up night itu undang komika dari luar, buat stand up di acara show kita. Tapi kan namanya ngundang stand up nasional kan budgetnya nggak kecil nih. Jadi tolong dong sponsor masuk di stand up night kita, boleh dong? Boleh ya? Boleh, siapa yang mau sponsor? Yang mau terima proposal dari kita langsung DM saja di IG komunitas stand up Indoamon. Benar, supaya bisa terwujud ya kan. Terwujud stand up night loh, kita bisa ngundang Abdur. Kita naikin gengsi Kota Ambon juga loh. Iya, ngundang. Bisa bikin stand up night, kita nggak kalah sama kota-kota lain. Iya, ada. Kita tuh rencananya tuh mau ngundang Abdur, ngundang Muhammad Al-Katiri, ngundang Hari Keriting, komika-komika timur lah yang pastinya relate sama orang-orang di timur ini. Iya. Kalau pengen nonton ya tolong dong sponsornya. Berarti itu juga nanti berbayar ya kan? Iya, pastinya berbayar dong. Itu biasa tiketnya sekitar berapaan? Kalau untuk sekelas Abdur mungkin untuk tiketnya beda artis, beda harga tiketnya. Iya dong. Yang ada beda harga tiket. Kirain tuh mereka bakal dikumpulin dalam satu ini nih. Iya, maksudnya tetap dalam satu acara, tapi karena ada komika nasionalnya yang pastinya tiketnya nggak seperti komika mediocre kayak kita ini dong gitu. Walaupun kita stand up di situ, cuman kan ada komika nasionalnya, jadinya harganya paling sekitar 100-an paling. 100-150. Kemarin Mongol datang ke Ambon aja 100-150 kalau nggak salah. Oh, pernah datang ke Ambon? Datang ke Ambon Mongol kemarin. Oh, tahun kemarin? Di Santika. Di Santika itu 150. Ada yang beli sampai 200-300-an apa penonton. Begini karena yang soalnya kita yang ngurusin. Kita yang ngurusin. Mongol juga lucu sih. Iya. Dia bayaran juga termasuk. Iya, Mongol tuh padahal komika yang sering dipakai di menteri-kementerian, di presiden. Itu 150 tiketnya. Itu 150. Terjangkau sebenarnya. Masuk terjangkau. Ya. Kalau di luar Ambon itu bisa sampai 2,5-500-an. Kalau untuk Mongol, soalnya dia udah pasti lucu dan maksudnya dia tuh kualitasnya itu sudah kualitas menteri, presiden yang nonton stand up-nya gitu. Terus ini berarti sekarang tuh lagi ngajuin proposal. Iya, kita lagi bagi-bagiin proposal buat bantuin nyari sponsor buat acara stand up night ini. Itu. Udah mulai jalan berarti. Iya, rencananya kan akhir bulan akhir tahun pokoknya sebelum ini acara-acara pilkada pilgub apa sih? Yang nanti akhir tahun nih wali kota nih. Iya. Nah, itulah pokoknya. Kalau bisa sebelum itu. Karena juga kan memang harus jauh-jauh hari karena kan kita harus lihat schedule para artis para komika yang kita komikanya juga ya kan dari jauh-jauh hari ya kan. Biasanya berapa bulan sebelumnya tuh emang harus dikontak dulu. Iya, betul. Tapi memang kita dari komunitas sebenarnya punya privilege sendiri kayak untuk menyewa komika-komika nasionalnya ini. Kalau emang
apa namanya pengen ngajak mereka buat show, itu ada harga komunitasnya. Oh, ada harga. Tapi tetap juta-juta juga, tetap Ya, juta-juta, pasti, iyalah kan. juta-juta Karena kan juga. tim juga, mereka pasti datang buat tim. Mereka bawa riders, kayak gitu. Ridersnya itu minimal 1 malahan. Minimal 1. Terus apa hotelnya harus hotel bintang 3 kalau bisa. Lagi ininya, lain-lainnya ya. Kayak tiket kan ke Ambon ini kan udah kayak ke Atlantik. Bener, Jauh. lebih murah Mahal Jakarta, banget. Singapura. Iya. Jakarta Malaysia masih lebih murah. Hotel. Pesawat sih sebenarnya semuanya tuh agak murah, yang paling mahal tuh pesawat. Akomodasinya ya, Iya, paling mahal tuh pesawat. Transportasi Jakarta ke Ambon. dari Jakarta Ambon, Ambon Jakarta tuh. Udah kayak ke apa Jakarta, harga Jakarta ke Ambon tuh udah kayak harga Jakarta ke planet Mars. Mahal banget. Iya kayak mudah-mudahan terwujud ya. Iya. Karena Tolong dong sponsor. karena ini bener-bener aku juga mau nonton sih Kak kalau stand up night. Lumayan kapan lagi bisa ngelihat Iya. komika senior ya kan? Iya. Dan pastinya kan kalian juga bakal tampil juga ya kan? Iya, sebagian tapi nggak semuanya. Oh semua, Nggak semua, nggak Berarti semua. yang pilihan aja. Dan kita rencananya kalau stand up night itu nggak cuman stand up doang, ada mungkin sketsa komedi kayak gitu-gitu. Sketsa komedi. Iya, sketsa komedi, drama, sketsa komedi gitu-gitu. Kalau nggak, pokoknya yang berkaitan dengan komedi. Itu kita rencananya. Itu masih rencana ya, Masih tergantung budget juga dong. Benar. Jadi bagi yang pengen sponsor ya, kalau para dermawan Tolonglah. pengen punya andil juga untuk di Iya. kegiatan ini ya kan? Nah, ini kan mengangkat kreativitas Bener. dan kesenian Kota Ambon. Ya, keren. Mungkin bapak-bapak pejabat ya kan? Iya. Yang pengen ngebantu ya kan? Para pejabat nggak harus sponsor, kita akan masukin proposal tetap. Jadi tolong terima. Jadi siap-siap ya, pengusaha ya kan? Iya, Pak Polisi, tolong terima. Siap. Jadi itu aja yang pengen kita dengar dari Kateo. Ya, terima kasih Kak Terima kasih Hana. banyak Kateo udah mau Sering-sering datang di undang Voice saya. Post. Mohon maaf dia terlalu diulur-ulur berbulan-bulan ya kan karena kondisi sih makanya baru bisa hari ini kita podcastnya. Ya, terima Kasih kasih. buat waktunya udah mau Ya, datang ke Kak. sini. Semoga sukses dan semoga apa yang Kateo impikan bisa terwujud dalam waktu dekat ini. Amin. Amin. Nah, buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk subscribe, Subscribe. like, dan komen. Bye. Bye.